Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, puji syukur mari sama-sama tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Malam hari ini betul-betul Allah memberikan nikmat pada kita berupa kekuatan, kesehatan, dan niat hingga sama-sama kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jatingaleh pasare legi tindak peken mudute gethuk, ketemu maneh karo Pak Yogi nek ngaji aja karo ngantuk. Nggih. Sebab tindak prigi kok mudute gethuk bali ini lewat banaran. Nek ngaji karo ngantuk ora bakal entuk ganjaran. Ilang. Sebab nun sewu sing diulangke apa? Wah, ora genah nyong ngantuk. Pramila monggo kita siapaken wong sekalian senadyan nika nun sewu ilmune sepele nggih. Tapi insyaallah ini akan menjadi bekal kita nanti apabila kita sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan judul ada penyesalan di ujung kehidupan. Getun ketemu mburi. Nek wong tuwa mbiyen aja sok mangan iwak brutu ndak getun ketemu mburi, ya pancen brutu nggone nang mburi. Ibu bapak rahimakumullah, bahwa hidup kita ini adalah suatu perjalanan, dan perjalanan itu pasti ada batasnya. Terus batas kehidupan perjalanan kita itu nanti, yaitu tidak lain tidak bukan pasti akan ada ujungnya, yaitu innalillah wa inna ilah. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Wondene sangunipun, bekalnya yaitu jelas diantaranya adalah iman kepada hari akhir. Nek wong iman kepada Allah mesti diikuti dengan iman kepada hari akhir. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Itu Al-Baqarah 177. Setelah iman kepada Allah pasti kita harus iman kepada hari akhir. Kenging napa mekaten Bapak Ibu lan anak-anakku sekalian, sebab iman kepada Allah diikuti dengan iman pada hari akhir, sebab besok sakwise awak dhewe niki nun sewu urip ning alam donya mesti diteruske ning alam akhirat. Yaitu tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Wa bil akhiratihu yuqinun. Sebab perjalanan manusia, nanti kalau terangkan dengan judul yaitu min aina cita, dari mana kita datang, yaitu dari alam roh. Sesudah itu adalah masuk ke dalam alam dunia ya sekarang ini. Selanjutnya adalah akan masuk ke dalam ila aina turjangun, kemana kita akan pulang, yaitu pasti ke hadapan Allah. Nah di sanalah Bapak sekalian kita harus yakin adanya hari akhirat. Dan di sana masih banyak sekali PR yang harus kita pikirkan. Masuk alam barzah, kemudian masuk padang mahsyar, kemudian masih menunggu pada hisab dan sebagainya, masih panjang sekali. Nah persiapan-persiapan ini Bapak Ibu sekalian dan aku harus kita betul-betul persiapkan agar apa? Tidak ada penyesalan di akhir nanti. Ojo nganti getun ketemu mburi. Maka Al-Baqarah ayat 4 ini menunjukkan bahwa kita harus betul yakin, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah kalau kita sudah yakin dengan adanya akhirat, pasti kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalamnya. Maka setelah itu iman kepada hari akhirat ini sebagai seorang muslim harus mempercayai adanya hari kiamat adalah sebuah bentuk keimanan pada dirinya, meyakini. Kemudian apa? Sebab percaya pada hari kiamat merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Kalau seorang muslim tidak percaya dengan adanya akhirat, pasti perbuatannya mau gue, maunya sendiri. Karena apa? Tidak ada pertanggungjawabannya di sana. Akan tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi, hanya Allah SWT yang tahu. Sedangkan Rasulullah Mawan menurut saya hanya tanda-tanda dari kiamat itu baru ditunjukkan. Di zaman Rasulullah sampun ngendika, nek kiamat kuwi cedak. Tapi sampai 1400 tahun dari Rasulullah kita masih hidup di dunia, belum ada hari kiamat. Lah kapan? Itu hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita renungkan bahwa kehidupan kita ini, kesempatan di dunia ini hanya satu kali, tidak ada 2 kali. Sedangkan waktu terus berjalan. Hari ini tidak mungkin akan diulangi untuk hari esok. Pasti sudah berjalan, kita lewati. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian dan anakku yang masih muda seperti anak sekalian ini, belajarlah dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar betul-betul bisa menikmati dunia ini untuk apa? Untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak sekalian, karena ulah manusia sehingga dunia ini sekarang sudah carut-marut. Nek wong Jawa ngarani wis menangi zaman edan. Menangi zaman edan. Payugurane ewuh aya ing pambudi. Melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni. Boya keduman milik kaliran wekasanipun. Dilalah kersane ngalah beja-bejane kang lali, luwih bejo kang eling lawan waspada.
Karena kerusakan zaman sekarang ini nun sewu. Orang dulu katakan zamannya zaman edan. Ewuh oyo ing pambudi awak dhewe bergerak itu sulit. Karena apa? Nah, malah ada istilah yang sangat luar biasa. Golek sing haram wae angel apa meneng sing halal. Nah, ini sudah tidak punya iman. Karena kerusakan sekarang ini seperti itu. Sudah sangat mengkhawatirkan. Pengaruh-pengaruh dari dunia luar sehingga apa? Akhlak manusia sekarang ini sudah subhanallah. Banyak pelajar yang tawuran. Orang tua yang banyak yang pisahan. Malah saya tadi pas lihat TV itu apa? Di Jawa Timur banyak orang yang bercerai karena apa? Bapaknya itu judi. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ini sudah luar biasa. Padahal jelas yang ketangkap polisi yang menang itu adalah disetting supaya ngaku menang sehingga apa? Menarik pada orang lain. Nggak ada orang judi itu menang, nggak ada. Karena udah sistem udah disetting dan tapi banyak orang yang kecanduan sehingga apa? Entek-entekan. Ini zamannya udah zaman yang gila itu. Berarti dia itu tidak iman kepada hari kiamat. Kenapa? Di sana nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, tapi dia di dunia saenake dhewe. Maka iman kepada hari kiamat ini termasuk sebagai hambanya seorang muslim hanya perlu mempersiapkan perbekalan untuk hari akhir nanti. Dipersiapkan betul-betul. Sebab timbang getun ketemu mburi saat ini pun siap-siap. Saking pentingnya mempersiapkan hari kiamat, Allah banyak memperingatkan umatnya melalui firman di dalam Al-Quran banyak sekali. Peringatan-peringatan untuk kita. Neng gandeng dunia niki nyenengake. Dunia ini menggiurkan sehingga apa? Banyak orang yang lupa daratan. Padahal dia ada di daratan. Nah ini istilahnya lupa daratan. Bahkan Allah sebutkan kiamat dengan 20 nama yang berbeda. Saking pentingnya 20 nama. Yaitu diantaranya nama-nama kiamat adalah Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Kacetha wonten surat Ar-Rum ayatipun 56, Ar-Rum 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillah illa yaumil ba'ts. Fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang yang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Berdiam di dalam alam kubur itu sudah lama, menunggu hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan datang, orang-orang kafir akan menyesal. Getun ning wis ketemu mburi, wis mlebu dateng alam akhirat, ora bisa bali ning alam donya meneh, wis entek jatahe. Pramila yang namanya hari kebangkitan itu semua manusia dari umat Nabi Adam sampai nanti umat Rasulullah yang terakhir akan dibangkitkan dan dikumpulkan yang namanya di padang mahsyar. Dan di sana semua umat itu kumpul. Sehingga ada pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, nek cara mriki basa mriki, kados pundi jenengan leh niteni wong tiyang semonten katahe wonten yaumil kiamah mangkih? Umat panjenengan ingkang pundi?" Jawab Rasulullah terus pundi? Lho nek ana kabeh kuwi jaran kowe ireng nang lapangan nang padang
di padang rumput ana jaran putih, ketok apa ora? Jawab para sahabat, nggih kelihatan ya Rasulullah, sangat jelas. Itulah umatku. Karena apa? Dari bekas wudunya. Pramila Bapak Ibu hadirin sekalian, nek wudu aja sak kelemi dhewe. Sempurnakan. Menurut tarjih yang telah dipajarkan kepada kita. Kadang-kadang orang wudu itu hanya menyepelekan. Maka sekali-kali nanti akan kita buka lagi kitabnya. Insya Allah Pak Yogi kalau nggak lupa nanti di sini. Bagaimana tata cara wudu yang benar itu dalam kitab tarjih. Kalau nggak salah sudah pernah saya tayangkan dengan videonya di sini. Ning gandeng kadang-kadang arep sholat jamaah masjidnya wis komat. Leh wudu pol cepete kerupuk ora pas. Nggih. Pramila nate kula niku nun sewu jaman tasih dinas. Pas teng Kaliwiro nate kula critakaken teng mriki ana simbah-simbah wudu. Nggih. Klambine niku dicantelke ming ngangge kotang tok nika saking kantong gandum dijahit nika jaman biyen kaya niku. Begitu wudu kula deloke wong niku nggone nggih terbuka teng musala cilik panturane ming siji. Nggih. Bar wudu kula matur, "Mbah, napa nak niku sikute tasih?" "Ndak nggih lah niku dereng teles niku, Mbah, baleni melih." Ngantos teles, Mbah, "Oh nggih." Pun rampung kula, "Mbah, pripun malih niku sikute tasih, Mbah?" "Ndak nggih." Lah nek jenengan wudu sikute ilang mungkin nggih mboten gadah sikut. Mergo kula guyoni ben ora nesu. Buan kula aruh dadi nesu. Wudu niku penting. Karena syarat sahnya sholat adalah wudu. Dan itu nanti akan menjadi bekal kita di yaumil kiamah bahwa bekas wudu ini akan bersinar. Maka dalam hadis, lebihkanlah wudumu agar sinarnya itu lebih. Ning yo nun sewu nek masuk sikil ora tekan dengkul niku jenenge hulu, kakean. Sampai mata kaki ya sak dhuwure sithik, sikut nggih tambahi sithik ora pas banget teng mriki. Pramila Bapak sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam ini akan membawa berkah bagi kita, barokah dari Allah kepada kita, agar apa? Semua umatnya ini adalah masuk surga. Maka Rasulullah sebelum meninggal yang terakhir nun sewu, roh sampai di dada ini masih menyebut umati, umati, umati dengan merintih. Kenapa? Berat akan meninggalkan umatnya. Saking kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Maka kita sebagai umatnya biar diakui oleh Rasulullah, mau tidak mau harus patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu dan anak sekalian, masih dalam nama-nama hari kiamat, yaitu Yaumul Hisab. Namanya adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Quran surat As-Sadd ayat 53. Saking pentingnya hari kiamat harus kita yakini sampai ada 20 nama dalam Al-Quran. Yaumul Hisab ada diperhitungkan, semua amalan kita akan diperhitungkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin, kok ora ada nyaut ya. Nah ini ayat yang sering kita baca. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun amal kita tercatat dengan rapi dan itu akan diperhitungkan nanti di yaumil kiamah. Maka pengajian yang lalu pernah saya sampaikan yaitu Al-Baqarah 177 itu bahwa apa?
Kita ini selalu diikuti iman kepada malaikat, diikuti malaikat dua yang mencatat gerak-gerik kita. Sekecil apapun perbuatan baik akan dicatat, dan begitu juga perbuatan yang jelek sekecil apapun tercatat dengan rapi. Dan itu nanti akan ditimbang di yaumil qiyamah. Maka ada yang menyesal karena apa? Menerima catatan dari tangan kiri. Ada yang menerima catatan dari tangan kanan. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kafirin. Ing dina iku ana wajah sing muram durja, besengut sedih sak sedih-sedhihe. Karena apa? Menerima catatan dari tangan kiri. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi juga di hari itu ada. Wa ammal ladzina abyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ing dina iku ya ana wajah yang berseri-seri, mesam-mesem, sumringah, karena menerima catatan dari tangan kanan dan dia masuk dalam surganya Allah. Fa fi rahmatillah, dengan mendapat rahmat dari Allah, hum fiha khalidun, dia masuk dalam surganya Allah. Niku saged dipun padosi nggih sakniki, mboten mangkeh wis ketinggalan zaman. Ya kita hidup di dunia ini, mumpung masih diberi kesempatan, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang kesempatan. Niku hadis niku kula apale rada apal hadis niku napa dinyanyike karo Bang Haji Oma Irama. Gunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Pramila Bapak sekalian, kita harus sering merenung. Karena ayat Allah ini tidak cuma yang ada dalam Al-Quran, tapi sekeliling kita menjadi ayat-ayat Allah. Pramila ngapunten, kula kadang-kadang merenung dengan berpikir, nek saking griya tindak teng masjid pas subuh, napa le sakniki ademe ra karuan, nggih. Bulane ketok sumunar, bintang-bintang bergemapan, kadang-kadang teng batin, ya Allah, ciptaanmu yang indah ini sebentar lagi akan saya tinggal, akan menghadap ke hadiratmu. Pernah kados ngaten Bapak Ibu? Itu pasti akan kita tinggal semua yang kita jalan, kita waktu kita berjalan kemanapun itu harus kita mentadaburi alam yang dan itu kita kagumi keindahannya dengan kesempurnaannya, dan itu pasti akan kita tinggal. Mesti lalirane niku nek kula dereng Pak Yogi, kula sik enom mesti suwe. Durung mesti. Karena nyamane maut itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya. Yang sering ngaji teng mriki nun sewu beberapa tahun yang lalu, mungkin baru ada 1 tahunan. Sitiung pinten Pak? Pak sinten Pak? Nembe badminton teng Balai Desa nggih setengah main, nyung tak kesel tak leren. Lungguh teng kursi, bablas mboten. Sehat walafiat dari rumah bawa raket. Ya. Kalau ini Semburan Barat, mangkat kerja demi Selemerto, tabrak Honda bres, langsung innalillah. Sehat dari rumah. Inilah namanya maut. Kapanpun dimanapun kita berada, kalau sudah sampai nun sewu, titi wancine nggih sampun. Kul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul katakanlah innal mauta sak temene maut. Tafiruna minhum sing kowe wedi saka kuwi, kowe mlayu saka kuwi nek ditari ya moh. Tapi ibu-ibu lak takon, pun siap Bu? Nah, kula mengke riyen lah Pak Yogi mesti ngono. Semoyo. Tapi faina mulakikun bakal teko marang sira kabeh ana ngendi papan panggonan, nek wis tekan titi wancine mesti akan mendatangi kita. Pramila ana istilah
sing watuk wis pirang-pirang wulan ora dipundhut-pundhut, sing sehat walafiat ngerti-ngerti innalillah banyak. Pramila Bapak sekalian, di hari kiamat nanti kita akan diperhitungkan apa yang kita perbuat. Salajengipun, nah niki Yaumuddin, hari pembalasan. Nggih. Maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah yang menguasai di hari pembalasan. Nggih, Fatihah ayat 4. Nggih. Dados kita menika nun sewu badhe dipun wales menapa ingkang dados pedamelan kita. Duka menika sae, duka menika awon. Mendapat balasan yang lebih baik, tidak cuma setimpal. Karena kasih sayang Allah ini Bapak sekalian, kalau kita berbuat jelek sesuai dengan apa yang kita berbuat, tapi kalau kita berbuat baik pasti akan dilipat gandakan. Contonipun, kita sedekah. Kamu dimisbataken sapa sing sedekah sak biji iku bakal tumbuh 7 tangke. Sak tangke itu bakal tumbuh 100, berarti 1 dibalas sampai 700. Tapi kalau perbuatan jelek 1 ya dibalas 1. Sedangkan niat saja berbuat baik sudah dicatat oleh Allah. Tapi kalau kita niat berbuat jahat belum dicatat, kecuali sudah berbuat baru dicatat, itu namanya 1 dengan sempurna. Kemurahan Allah luar biasa. Pramila diharapkan oleh Rasul, oleh Nabi kita, semua umatnya masuk dalam surga. Karena apa? Balasan Allah itu lebih banyak. Contoh lagi, barang siapa yang pergi ke masjid jauh, berjalan kaki dalam kegelapan, besok di hari kiamat akan diberi terang. 1 langkah kaki kanan diampuni dosanya, kaki kiri mendapat pahala atau sebaliknya. Luar biasa, ini kasih sayang Allah. Maka kita akan dibalas apa yang telah kita perbuat nanti, yaitu Yaumuddin nanti dari pembalasan. Kemudian namanya Darul Akhirah, negeri akhirat. Wa mahadil hayatud dunya illa mataul mata'alaibu wa inna daral akhirata halahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Negeri akhirat, namanya negeri akhirat, negoro akhirat. Itu yang sebenarnya. Kenapa? Dunia ini akan kita tinggal. Di sana abadi. Khalidina fiha abada. Jadi sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena dunia ini hanya sebagai lahan, sebagai ladang untuk apa? Mencapai kehidupan yang abadi. Ning zaman saniki kula matur subhanallah. Karena pengaruh dari zaman sekarang ini sudah seperti ini, maka terutama anak-anakku ini semuanya, setelah generasi seperti Pak Yogi sudah nggak ada, pasti banyak sekali tantangannya lebih berat daripada sekarang. Saya yakin. Maka orang dulu mengatakan adalah ramalan Jongko Joyoboyo. Sekarang bukan ramalan tapi prediksi. Bedanya apa ming beda kata-kata. Kita bisa memprediksi 40 tahun yang akan datang kalau seperti ini, maaf, ini baru heboh nih. Paskibraka sudah tidak boleh memakai itu, naudzubillah min dzalik nih. Mau jadi apa? Maka mempertahankan Islam ini sangat berat. Apalagi, maaf, 40 atau 50 tahun yang akan datang. Bisa dibayangkan. Kalau Islam tidak betul-betul tegak di bumi Indonesia ini, pasti akan hancur nantinya. Oleh karena itu, kita betul-betul harus memikirkan masalah ini, mendidik kepada anak cucu kita ini betul-betul keimanan. Karena apa? Pengaruhnya sangat luar biasa sekarang ini.
Maka orang dulu mengatakan, engko nek wis kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, gitu. Apa meneh? Ini maksudnya apa? Maksudnya kan udah. Yang kali-kali mesti kedungnya di jero, saiki wis cetek kabeh. Dalam artian pengertian kita ini sudah mulai mendangkal sehingga subhanallah luar biasa. Oleh karena itu kita betul-betul harus menegakkan keislaman dengan keimanan yang kuat agar apa? Agar kita betul-betul menjadi orang yang mutakin mendapat balasan dari Allah. Masih dalam nama-nama hari kiamat yaitu Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Di sana pun nanti akan semua menyesal. Wa angdirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Ini akan menyesal. Nek wis menyesal di akhirat wis ora ana gunane. Lebih baik menyesal sekarang. Getun saiki. Karena apa? Masih bisa memperbaiki apa yang kekurangan kita. Kalau sudah nanti menyesal sudah tidak ada gunanya. Karena sudah hari kiamat nanti semuanya sudah ditutup lawang tobat nek cara gampangnya. Karena apa? Mereka dalam keadaan lalai, tidak beriman. Maka harus kita pertahankan keimanan kita, jangan sampai lalai. Ojo nganti getun, tidak menyesal nantinya. Karena apa? Dunia ini selalu menggiurkan. Dunia ini menjadi indah. Maka dalam Al-Quran disebutkan namanya manusia itu cinta kepada istri-istri, kepada anak-anak, binatang ternak, harta benda emas dan perak dan sebagainya. Tapi itu hanya hiasan dunia belaka. Di akhirat tidak ada gunanya kecuali kita bisa mentasarufkan dengan jalan yang baik. Maka Bapak sekalian, penyesalan ini pernahkah kita menyesal? Getun? Pasti pernah. Kaya ngopo rasane wong getun? Nek getune ning alam donya iso dibaleni. Contone ibu-ibu tindak datang peken. Lah nyogetun temennya jane matuku jengkol enggak malah ragu-ragu bareng tekan rumah kok getun, ngesuk baleni. Bisa. Tapi kalau di alam akhirat sudah tidak ada ampunan lagi. Maka Bu sekalian, kita sudah tahu dalam surat Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansaakum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Katakanlah, Dialah menciptakan kamu dengan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Wis umum nek wong ndek mripat duwe kuping, duwe ati. Tapi itu pemberian Allah yang sangat besar bagi kita. Tapi kita tidak menyadari, kadang-kadang wis biasa nih yang. Padahal betapa gelapnya orang yang tidak bisa melihat. Betapa sedihnya orang yang tidak mendengar. Tapi manusia karena kesombongannya tidak mau bersyukur. Sehingga apa? Tsummarodatnahu asfala sabil, kemudian dijadikan ke serendah-rendahnya derajat. Karena apa? Manusia dengan kesombongannya. Maaf, yang menjadi guru hanya sekedar mulang, tidak punya kesadaran untuk mendidik anaknya menjadi didikan yang baik. Yang jadi pejabat
juga hanya sekedar bekerja tanpa memikirkan rakyatnya. Ini akan menjadikan apa? Dunia ini yang masa bodoh. Kadang-kadang tidak peduli terhadap lingkungan, situasi, kondisi. Sing penting keluargane nyong dek ora apa-apa. Padahal kita itu hidup bermasyarakat. Kita hidup bertetangga. Maka Islam mengatur, di samping ku anfusakum wa ahlikum naro, juga nun sewu terhadap tetangga dekat, tetangga jauh. Ada aturannya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita renungkan, kadang-kadang hidup kita ini untuk apa? Apa untuk anak, untuk istri toh, untuk anak cucu? Padahal sebenarnya hidup kita ini adalah untuk pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengabdi ini untuk apa? Untuk menerima, untuk memohon ridho Allah, untuk memohon rahmat Allah, agar kita ini dikasihi oleh Allah. Sehingga kita nanti setelah kita menghadap kepada Allah, Allah akan berkasih sayang kepada kita. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh. Kita sholat siapa? Itu kebutuhan kita. Kita zakat, itu kebutuhan kita. Semua adalah kita yang butuh Allah. Allah tidak peduli kepada kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah juga dekat pada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Kita ujibu dawata idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Nek ana hambaku sing takon karo aku dengan Gusti Allah, aku ki cedhak. Mongko nyuwuna marang ingsun ning syarate kudu iman marang ingsun. Surat Al-Baqarah. Niku sampun perintah puasa niku enten. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat pada kita. Kalau kita merasa didekati oleh Allah, diawasi oleh Allah, pasti perbuatan kita akan selalu terjaga. Mau berbuat yang tidak baik, ingat bahwa kita itu Allah dekat dengan kita. Tidak cuma itu, pengawasan Allah waskat sangat melekat karena dua malaikat yang selalu mencatat amalan kita ini tidak bisa kita abaikan. Sembunyi seperti apa dimanapun pasti Allah Maha Tahu. Oleh karena itu Bapak sekalian harus kita sadari betul bahwa kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Ada orang yang berbuat jahat karena apa? Dia merasa tidak ada yang melihat. Merasa tidak ada yang mengawasi. Tapi bagi orang yang beriman pasti akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jangankan sampai berbuat, berkata, kerenteking manah kemawon Allah Maha Tahu. Ini harus kita jaga. Maka selalu niatkanlah perbuatan baik di dalam hati kita. Jangan niat berbuat jahat. Agar apa? Sudah dicatat oleh Allah. Kalau perbuatan baik niatnya itu dilaksanakan, berarti sudah mendapatkan nilai yang sempurna di hadapan Allah. Kemudian Bapak sekalian, penyesalan itu kenapa? Karena tidak mau mendengarkan. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir wa qalu lakunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak mendengarkan pengajian, tidak mendengarkan pitutur, tidak mendengarkan nasihat. Banyak. Kadang-kadang merasa dia lebih daripada orang lain sehingga diberi nasihat tidak mau. Ada betul-betul orang seperti itu sekalian. Saya meringatkan orang itu lewat WA. Dan lewat WA ini tidak ada yang tahu kecuali dia karena nomor pribadi. Pak mbok gini. Jawabannya apa? Ra usah. Merasa udah pintar, udah
merasa sombong, ora usah. Tidak mau menerima apalagi kritik, saran aja tidak mau. Maka di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah sangat teliti apa yang kita kerjakan. Maka kalau bisa anak-anakku ini belajar setinggi-tingginya, karena apa? Akan mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, derajat ini bagi Allah seberapa kita nggak tahu. Dan orang yang diberi ilmu ini nusewu, ya harus kita berusaha. Karena ilmu itu nusewu, harus kita usahakan. Tanpa kita berusaha, kita mencari ya tidak akan dapat. Maka dalam waktu masih kecil saya dalam SD itu saya diwarai tembang. Jam pitu mangkat sekolah, kaya ngene rasane wong dadi murid, wirawiri saben esuk, dan seterusnya. Memang seperti itu. Dan sangat aneh, zaman sekarang ini ada anak yang tidak mau sekolah. Saya masih ingat anak dulu, yang anak kedua itu saya itu. Wis tinggoni seragam, wis didusi, wis sarapan, nangis, mewah-mewah. Ngopo kok nangis? Sekolah kok saben dino. Terus ini larene tak boleh-boleh ke sekelingan ya. Piye mbiyen kok sekolah bendina kok nangis. Nggo. Oleh karena itu sekalian, walaupun nusewu perintah agama dalam mencari ilmu dari ayunan sampai liang lahat, berarti nusewu. Ora nono sing jenenge nusewu. Nyong wis tuwa ora isa Pak Yogi, ndak ada kata-kata seperti itu. Belajar Al-Quran pun nusewu. Tidak ada alasan kita udah tua, nggak ada. Wonten hadis betakon sing grutal gratul cara Jawane macane wae entuk loro. Apa meneh sing wis lancar. Jadi kita harus tetap berusaha bagaimana kita untuk mencari ilmu, karena apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tentu ilmu niku nun sewu, tidak cuma ilmu agama. Ilmu dunia pun kalau bermanfaat itu tidak masalah. Karena apa? Kita ini hidup di dunia, perlu dunia juga perlu akhirat. Karena dunia ini sarana untuk menuju kepada akhirat. Pramila nun sewu, ono istilah. Kowe nek ibadah yo paling ora 50%. Salah. Pak Yogi murid tip, nek pas ibadah yo 100%. Nek golek donya yo 100%. Tidak boleh ibadah 50, donya 50 enggak bisa. Karena apa? Nek ibadah yang 50% berarti tanggung. Ya kalau kita pas sholat ya kita sholat betul-betul menghadap pada Allah. Pas kita bekerja ya bekerja dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sekalian, jadi ilmu ini memang sangat penting di dalam dudukan tinggi dalam Islam. Karena apa? Karena kita butuh itu. Yang kedua, tidak pernah mendengarkan adzan. Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, menyesal nanti di akhirat. Terutama bapak-bapak ini saya ingatkan. Kadang-kadang pas hobi ini krungu adzan niku kondisi lah waktune sik dawa. Justru sekarang mulai sebelum kita adzan sudah mempersiapkan diri untuk kita sholat dah waktunya.
Ora njuk kaya wau niku, begitu Allahu Akbar wis komat lagi wae. Walah wis komat. Leh wudu ya ora sempurna, leh nganggo sarung menceng, kupluke menceng nang masjid. Karo mlayu ngos-ngosan, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Harus mempersiapkan diri. Karena apa? Kita ibadah harus 100%. Banyak sekarang ini sewu. Ibadah ming turahane donya, turahane nyambut gawe. Kaya ibu-ibu ngaten, "Bu, monggo mun mangkat ning jam sekawan niki arisan." "Nggih, kula tak salat sekedap." Dadi salate wis dilu. Nggih. Oleh karena itu sekalian kita harus sadar, dunia ini adalah lahan, kesempatan. Nggih. Makanya gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan sempatmu dalam datang sempitmu dan seterusnya. Harus kita sadari betul. Karena apa? Kita ini adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita sholat tidak tepat pada waktunya. Delawer. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kita pamauqatan. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah ada panggilan azan, ya kita bersegera untuk menjalankan sholat. Bagi bapak-bapak berjamaah di masjid. Karena kita dipanggil, datang di luar waktunya. Ya. Maaf, contohnya awak dhewe pesen kerupuk ning di terkenge esuk, kira-kira ayem mboten? Serah nak pangan alot. Nggih. Harus tepat waktu. Nggih. Maka waktu ini sampai disumpah oleh Allah. Nggih. Karena manusia ini sering lalai dalam kerugian, wal asri innal insana lafi husrin. Illal ladzina amanu, kalau kita mengaku orang yang beriman, ya maaf, ya harus betul-betul keimanan kita ini kita jaga. Karena illalladzina amanu wa amilu sholihat. Nek ora niku ya rugi. Kita pasti rugi. Karena apa? Waktu selalu mengejar kepada kita, dan waktu ini tidak bisa kita ulang. Gamane nek iso ngono ya janjane ngono ya enom terus. Aja tuwa. Ning jaman enome nggih nun sewu. Ibadahe urung pas, bareng wis tuwa saniki arep ibadah wae masyaallah. Boyoke ya wis pegel, dengkule wis muni, ngerukuk sujud dan sebagainya. Ya itu harus kita sadari, tapi itu adalah apa? Kenikmatan yang diberikan Allah harus kita betul-betul kita sadari. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita sama-sama sadar. Ada orang yang sholat tapi malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Kusala niku zaman kula ngaji mbiyen niku kusal-kusel. Wis ora tenang. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali yang sedikit. Nggih kula akoni menungso niku. Nek bapak ibu niki mboten benten alias. Begitu Allahu Akbar, mantep banget. Kadang-kadang takbirnya suwi banget Allah. Ora medun-medun, Akbar, baleni meneh Allah. Ning atine tekan ngendi-endi. Pemenah ibu-ibu wis dihampiri, walah wis. Begitu Allah, waduh kompore nyong tak pateni. Jangane nyong gosong, alah wis. Nggih. Bapak-bapak niku Allah Akbar, walah. Nggon kurungane manuk wis tak tutup burung yang kayak manuke mabur. Banyak macam-macam godaan. Karena apa? Begitu kita takbir ini, maaf, setan tuh kalau mendengar adzan tuh lari terbirit-birit. Tapi begitu
Manusia pada takbir, berbondong-bondong setan menggoda pada kita. Ngotak-atik atine menungso, waswisu fi sudurinas. Sehingga apa? Apa manusia sing ora kelingan dadi kelingan. Pramila enten istilah, nek kuncine ora ketemu, salat ora ketemu. Dadi salat ku arep golek kunci tok. Kuncine ilang. Ini pun harus kita persiapkan betul-betul. Maka diawali dengan wudhu yang benar, yang baik, yang benar, sehingga apa? Salat kita akan dapatkan baik. Karena salat ini kadang-kadang malas. Pemenang wis tepat, wis ora jamaah, ora tepat waktu. Salat duhur wis dekat asar, salat asar cepat karo maghrib, maghrib cepat karo isya. Subuh bablas. Repot ya Mas. Nah, penyesalan yang kedua Bapak sekalian, wa amfikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahatakumul mautu faqala ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini penyesalan yang sangat luar biasa. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafikun ayat 10. Menyesal sesal-sesalnya, merintih kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia sebentar saja. Tapi sudah tidak bisa, orang ono sejarah wong mati bali nang dunya, enggak ada. Sedekah inilah yang disesalkan oleh banyak orang. Karena punya harta, punya simpanan hanya disimpan dan tidak ditasarufkan di jalan Allah. Sehingga apa? Menyesal. Duitnya pirang-pirang yuta ning bank, ning deposito tinggal mati nggo rebutan anak putune. Dia tidak mendapat apa-apa. Dan dia akan menyesal. Kenapa di sini yang disesalkan tidak mau sedekah? Karena kalau sholat itu kewajiban, puasa itu kewajiban, tapi kalau sedekah ngapunten, nek cara Jawa niki krentek atine dhewe. Dan ini dalam hadis jelas dikatakan adalah apabila seorang hamba meninggal putus amal dengan dunia illa bi salasin, yaitu shadaqatun jariyatin, sedekah. Yang kedua ilmu tamfihi, yang tiga adalah waladun salihun yatullah. Ini sedekahnya yang disalkan. Maka Bapak sekalian, nek sedekah ya aja kelase ming kelas WC 2000 wae. Pas dudut ana 5.000 balik meneh golek sing 2000. Kita akan menyesal nanti. Usahakan yang 2000 memang adanya 2000. Menyesal kenapa saya tidak sedekah 5.000. Yang 5.000 juga menyesal kenapa saya tidak 10.000. Karena apa? Balasan daripada Allah nanti di sana subhanallah luar biasa. Maka adanya cuma penyesalan. Neng wis lumayan menyesal wis tahu neng nek ora babar blas. Dan sejarah menyatakan orang yang senang sedekah orang ono wong melarat. Tidak ada. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Karena itu tadi Allah akan membalas tidak cuma 100 tapi 700. Inilah Bapak sekalian. Jadi kunci daripada bekal nanti kita pertama yang kita bawa apabila mayat diantarkan ke kuburan, berapa Bu yang mengantarkan? Berapa Pak? Paling tidak 3 yang mengantarkan, keluarga, harta, dan amal. Amal kita bawa, harta dan keluarga akan pulang. Lung jarik niku sing ngemuli mawon digawa bali. Keluarga enggak mungkin. Cobi bapak sedo ibu-ibu, Pak nyongke hidup semati karo sampeyan pokoke Pak. Pak Yogi jawab prek.
Sebab nun sewune bapake sedo, aja mending kok wis tekan kuburan ana ngomah kan kancani ya wis emoh. Nggih to? Enggak ada hidup semati. Paling mengantar sampai kuburan nanti pulang. Bejo karo mewek, kadang-kadang nun sewu malah alhamdulillah bapak wis mati, ora ana sing ngomyangi meneh. Amalan kita lah yang kita bawa sekalian. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah anak yang soleh mendoakan pada orang tua. Waladun solehun yad'ulahu. Sekali lagi Pak Yogi bilang zaman sekarang untuk menciptakan anak yang soleh sangat sulit. Karena pengaruh sekarang sudah luar biasa. Maka Islam ini ibaratnya sudah di ujung tanduk. Kalau kita perhatikan, baik generasi muda ini hancur dah nantinya. Dan menyesalnya lagi yang kedua adalah walam nakunut imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu akan disesalkan nanti di sana. Maka bos sekalian, kalau kita punya tetangga yang kira-kira membutuhkan, ya tidak setiap hari kolo-kolo dibantu. Pas awak dhewe longgar juga dibantu agar apa? Agar kita tidak menyesal nanti di yaumil kiamah. Selanjutnya penyesalan yang ketiga, nah ini belum beramal soleh. Kita baca surat Al-Asri aja lah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menyesal. Kenapa kita tidak beramal soleh? Karena apa? Amal soleh ini yang akan kita bawa menghadap pada Allah. Juga tertera pada selanjutnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbil ji'un la ali a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barja'um ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Yang ditinggalkan nanti disesalkan. Kenapa kok ora tak amalke? Kenapa bondone nyong kok tak gunake, ora tak gunake? Ini akan menjadi penyesalan kita nanti. Dan itu sudah tidak ada gunanya. Karena penyesalan ini sudah lewat. Kemudian belum siap untuk menghadapinya. Nah ini. Karena merasa akan hidup selamanya di dunia ini sehingga apa? Tidak mentasarufkan harta yang kita punya. Mulai nyanyian itu saya pengen hidup 1000 tahun lagi lah kok temenan. Wong saiki umur 80 umur 90 wis mlakune rekoso karo urip 1000 tahun iki dadi apa? Waji yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Menyesal. Pramila kula matur sadurunge tutup lawang tobat, monggo kita selalu berbuat dengan kebaikan agar penyesalan ini tidak terjadi nantinya. Karena semua pasti akan menyesal. Nah, sebelum penyesalan tiba, bagaimana tindakan kita? Nah, tentu Bapak sekalian, kita sudah tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena penyesalan ini kalian sebelum penyesalan tiba dan kembalikan kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong
tidak ada yang menolong. Az-Zumar ayat 54. Ini sebelum penyesalan tiba, kita betul-betul harus wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita bersegera untuk minta ampunan, bersegera bertobat agar kita ini tidak menyesal nantinya. Yaitu penyesalan diungkapkan oleh orang-orang yang beriman. Mengapa dahulu masih kurang berbakti dan masih perhitungan kepada orang tua, ini yang pertama. Selanjutnya, menyesal dahulu mereka kurang dalam membaca Al-Quran. Ingat, karena baca Al-Quran ini akan menjadi cahaya bagi kita nanti. Juga akan memintakan syafaat dengan baca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, ini orang yang beriman masih menyesal. Mereka menyesal seandainya tambah beberapa waktu untuk sholat malam, tentu akan merasakan pahala yang tiada ujung dan abadi. Sholat malam ini dijaga sekalian. Baca Quran, kalau masih punya orang tua berbakti, kalau sudah meninggal tentu bakti pada anak, pada orang meninggal bagaimana. Kemudian apa? Bacalah Al-Quran. Kemudian mereka menyesal mengapa dahulu mereka kurang dalam beramal soleh. Ini akan menjadi penyesalan kita. Walaupun kita sudah beriman, pasti masih menyesal karena kekurangan-kekurangan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan anak-anakku ini kita perbaiki semuanya agar kita tidak menyesal di hari kemudian. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat kekuatan dari Allah untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibu Bapak rahimakumullah, iwak pitik nggo dahar sahur nganggo sego apa kupate. Najan sithik anggen kula matur muga-muga ana manfaate. Sing terakhir kudu diapalke tenan lho Bu. Yuminten meresi santen nggodhog kupat jangan nikara. Cekap semanten yang nepapunten sedaya lepat nyuwun. Akhirul kalam nasr minallah wa fadlul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.